Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel sebut saja Nabil. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, udah lama banget teman-teman. Udah 2 bulan ya. Terakhir itu saya ngupload video tanggal 25 Mei 2024 kemarin ya. Sekarang tanggal 29 menjelang 30 Juli 2024. Nah, konten kali ini saya mau nunjukin atau tutorial cara jadiin servo menjadi Win PTO gunakan servo. Di sini saya pakai servo yang tipe ini nih, MG996R digital kali ya, high torque. Di sini saya pakai yang murah-murah aja teman-teman. Di sini saya dapat harga 30.000 teman-teman. Pokoknya semakin mahal itu semakin kuat teman-teman. Semakin mahal servonya itu semakin kuat teman-teman. Di sini saya nggak tahu ya berapa kilo nih keterangannya nih. Pokoknya di sini saya pakai servo yang MG996R. Terserah teman-teman mau pakai ini atau 995. Tapi itu nggak ada R-nya tuh kalau 995. Nah, di sini saya pakai yang 996. Bisa juga teman-teman pakai JX ya, atau ya DS atau yang lain lah. Tapi sayang kalau misalkan mahal-mahal buat dijadiin ini, buat sekelas mini ya, Win-nya tuh pakai servo yang mahal gitu. Nah, itu segini aja juga udah cukup teman-teman. Jadi di sini, nah si servo ini bisa bisa fungsinya 2 teman-teman. Jadi nanti satu jadiin Win, terus di satu lagi buat dijadiin modul teman-teman, modul lampu buat nyalain lampu teman-teman. Saya contohin kayak gini nih. Di sini saya udah pakai bekas elektrik. Si servo ini saya jadiin modul lampu teman-teman. Saya taruh di channel 3 teman-teman. Saya colokin di channel 3. Saya pakai lampu buat lampu interior teman-teman. Tuh, ya kan? Saya pakai lampu LED HPL teman-teman, yang 1 watt. Jadi nanti ini juga saya mau pakein teman-teman. Saya mau ngambil lagi elektriknya nih, boardnya itu, buat dijadiin lampu utama teman-teman, lampu utama. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih, mobil saya berbeda ya teman-teman, udah nggak ada stikernya. Nah, kenapa? Karena kemarin teman-teman, saya sedikit cerita nih. Taruh matiin dulu ya. Ini on off-nya di dalam teman-teman, IS-nya di dalam soalnya. Nah, jadi mobil saya ada sedikit revisi teman-teman, yang mengharuskan dikotokin semua tuh cat yang lamanya tuh beserta stikernya teman-teman. Apa yang direvisi? Nah, ini teman-teman nih, direvisi bagian depannya teman-teman, dipanjangin bonetnya ya, yang pernah saya bahas di video saya yang bahas ini nih, RC ini yang D110 nih yang ini nih, pojok kanan atas nih, ting. Nah kan, nah itu aslinya kan itu cupnya itu sampai ke belakang teman-teman, bukannya itu sampai ke belakang. Karena di video saya yang sebelum itu tuh, karena waktu itu juga saya kebelet punya D110 ya, jadi saya nggak request gitu. Saya pernah nanya doang, katanya nambah biaya lagi ya kan. Wah, daripada nambah biaya ya kan, yang ada aja dah, begitu aja dah, yang ada seadanya aja gitu. Ya udahlah, biar saya punya D110 aja dulu gitu ya kan. Nah, jadi nggak dipanjangin tuh bagian depannya tuh bonetnya. Nah, berhubung saya berubah pikiran nih ya kan, sekalian juga saya di sini ganti Gardan RG tuh teman-teman, tapi pakai sasis MN. Lo, gak bahaya ta? Nanti deh saya bahas deh. Oke. Nah, oke, kayak gimana bukanya nih? Ya. Tuh, udah full teman-teman. Cupnya udah kebuka full teman-teman. Tuh ya kan.
Bang gimana itu sama siapa tuh revisinya? Kalau mau info lebih lanjut tanyakan saya lewat Instagram atau Facebook teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Nah pokoknya bonet ini nih sesuai asli teman-teman nih. Maju lagi ya. Itu lebih maju. Yang mengakibatkan wheelbase juga agak maju teman-teman. Nambah wheelbase-nya tuh. Nah oke. Apa lagi ya? Lanjut. Nah kita bahas sisi servo ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dijadiin win tuh, teman-teman harus lepas elektriknya. Jadi yang kita pakai motor atau dinamo sama si gearboxnya ini nih, gearnya kan ini udah metal nih. Oh iya, pokoknya usahain cari servo yang gearnya udah metal teman-teman. Saya batuk, jangan ada yang komen teman-teman. Soalnya kemarin saya pilek, ada yang komen, perasaan setiap buat video pilek mulu. Nah namanya musim silih berganti teman-teman. Kadang hari ini mah panas, besoknya langsung hujan. Oke lanjut. Oke di sini saya mau bongkar dulu teman-teman nih. Saya mau nunjukin caranya nih. Nih. Jadi yang kita pakai tuh cuman motor ya. Dari motor langsung ke kabel aja nih. Kabel langsung ke ESC. Nah, iya nih. Modulnya pakai ESC 20 ampere teman-teman. Di sini saya pakai ESC 20 ampere nih yang saya taruh di sini teman-teman nih. Nah, ini ribet nih perkabelan ini. Nah, di sini saya pakai baterai 18650 teman-teman. Ada dua, berarti kan hitungnya kan udah 2S teman-teman. 18650 yang merek apa nih? Tuh, beginilah pokoknya. Ini lumayan berat nih, berarti original teman-teman nih. Oke. Nah, di sini ESC ini nih, ESC 20 ampere ini saya pakai yang ini nih buat win depan teman-teman. Yang ini nih buat win belakang. Kalau yang ini saya nyalainnya lewat sini nih teman-teman nih. Tuh, nyala kan? Nah, kalau yang ini nih saya masih pakai tombol on off yang bawaannya ya nih. Tuh ya kan, nyala kan? Nah, dari sini lari ke bawah nih teman-teman. Buat si sinyal sama ke motor teman-teman. Si sinyal ini kabel sinyal ini cabut kabel yang warna merah teman-teman, itu kabel daya. Kalau teman-teman lupa cabut, itu bakal kebakar teman-teman. Karena kan di sini saya modul winnya tuh baterai terpisah teman-teman. Oke, ingetin ya, baterai terpisah teman-teman. Jadi ini nih, ini dayanya dari sini teman-teman nih, bukan dari baterai utama. Oke, itu menghemat pengeluaran daya gitu. Apa sih namanya ya? Jadi biar nggak terlalu berat si baterai bekerja teman-teman, dipisahin teman-teman. Terus kalau misalkan baterai terpisah teman-teman, itu dayanya lebih kuat, nariknya tuh si win itu nariknya lebih kuat karena kan baterainya terpisah gitu teman-teman. Kalau misalkan si modul win ini masih ngandelin baterai utama nih, itu kan kebagi tuh, dari receiver baru jalanin ke ESC, dari ESC baru ke motor teman-teman. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadiin win nih, potong kabel ini nih. Nah, kalau kita buka dulu biar ini. Oke, mohon maaf teman-teman, lokasi bikin kontennya pindah teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat yang saya buka itu servonya nggak full metal teman-teman. Jadi itu saya sebelum bikin video emang saya nggak buka teman-teman. Saya nggak lihat isiannya tuh. Itu jadi nggak full metal teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat kan gambarnya tuh. Akhirnya saya ngajuin pengembalian teman-teman. Karena saya belinya di Shopee, saya ajukan pengembalian teman-teman. Pokoknya selama kita benar dan ada bukti nih, itu insya Allah pasti diterima pengajuan pengembaliannya teman-teman. Nah jadi saya udah ajuin pengembalian, terus diterima, saya beli lagi teman-teman.
Nah teman-teman bisa lihat ya nih. Nih oke, kita buka ini ya. Kita lihat moment of truth. Nah yang ini udah full teman-teman, udah full metal teman-teman. Padahal kan di tadi videonya itu ya saya bilang usahakan full metal teman-teman, biar nggak rontok gitu kan. Nggak tahunya belum full metal. Nah ini sekarang udah full metal teman-teman. Oke. Nah sekarang tanggal 3 Agustus 2024 teman-teman, jam 00.12. Ini sebenarnya sih nggak penting bagi teman-teman, tapi penting bagi saya. Nah jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman dapat nih servo, ini kan dia 180 derajat teman-teman, enggak 360. Maksudnya tuh muter terus. Kalau 360 kan muter terus tuh. Nah kalau ini 180 derajat. Ada si ini nih, ada ganjelan ini. Saya pernah dapet tuh yang saya pakai yang buat di yang basic RGT saya tuh, yang D90 itu. Sebenarnya sih punya dia tuh, punya yang di 110 ini teman-teman. Itu sayang nggak ada giniannya teman-teman nih, nggak ada centolan kayak gini. Itu dia 360 derajat teman-teman. Saya juga nggak paham tuh bedanya gimana. Maksudnya kok bisa ada yang nggak ada centolannya, ada yang dapat gitu. Apa ini versi terbaru gitu kan, saya nggak tahu tuh. Nah jadi ini kalau misalkan teman-teman ada ginian ini, teman-teman harus gerinda bagian yang ada di gearnya itu teman-teman ya, centolan yang ada di gearnya teman-teman ya. Karena kan itu kan kalau misalkan nggak diilangin dia mentok ke gear yang di tengah teman-teman. Teman-teman harus diilangin dengan cara diamplas pakai gerinda teman-teman ya. Dengan cara diamplas pakai gerinda atau mini grinder dah, pokoknya diilangin intinya dah. Nah jadi ini yang saya tangkap nih ya. Jadi ini si servo ini bekerja kan dari remote nih, kirim ke receiver. Dari receiver merintahin si servo buat bergerak. Nah buat bergerakin ini kan pakai ini nih modulnya nih, buat bergerakin si motor ini. Nah si motor udah begitu muter. Nah si motor ini ada gini nih teman-teman nih, si di motor buat gerakin gear. Nah gear kalau misalkan udah, nah gear ini yang tolong kita saya buka nih, yang gerakin kan motor nih, dinamo. Nah ini nih dinamo yang ini nih, yang ada asnya nih, gerakin ya kan sampai ke sini nih, sampai muter nih. Nah sampai sudut tertentu ada potensio di dalam teman-teman. Ada potensio yang buat berhentiin si kerjanya si servo ini gitu teman-teman. Makanya kan di sini ada gap yang gini nih tuh ya kan. Ini buat masuk ke potensio dalam dalam derajat tertentu, dia ngeberhentiin kerja si motor teman-teman. Si potensio bekerja itu gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah jadi nanti kita pakai ininya doang nih, motornya doang buat ya dijadiin win. Nah modulnya ini pakai yang ini nih teman-teman. Nah dari modul ini kan gerakin si motor ya kan. Nah kita pakai modul ini buat jadiin lampu. Jadi arus yang kata plus minus itu lari yang awalnya buat jalanin dinamo, kita jalanin buat si lampu teman-teman. Oke. Ini pokoknya saya rubah dulu dah ya teman-teman ya. Oke. Nah kalau yang buat ininya nih modul lampunya nih kita ambil dari. Nah kalau teman-teman perhatiin ya, ini boardnya berbeda teman-teman. Jadi kemarin yang servo yang ini nih, yang kemarin nih, yang gearnya udah metal tuh, itu kan boardnya itu kan ngelepasinnya dengan cara disolder itu ya. Nah begitu saya lepas, satu kaki di motornya itu patah teman-teman, karena saya nggak bisa nyolder. Jadi gagal teman-teman. Jadi saya beli lagi teman-teman, yang alhamdulillahnya dapat yang modulnya kayak gitu teman-teman, yang terpisah teman-teman. Oke lanjut ya. Ini nih apa sih nih namanya?
terminal apa ya, sirkuit, pokoknya yang begini nih, boardnya ini nih. Nah ini kan dua kabel ini kan harusnya ke dinamo ya kan. Nah kita tugasin buat gerakin buat nyalin si lampu gitu kan. Pokoknya dari remote ke receiver, dari receiver ke sini ke board nih, buat merintahin si board ini ke dinamo. Nah ini dinamo kita copot, kita pakai kan ke win nih kan. Nah ini kita perintahin buat nyalain lampu gitu kan, buat kasih arus ke lampu gitu. Nah saya di sini taruh di channel 4 tuh. Nah kan kalau channel 4 begini ya, ada dua ya, tek. Nah jadi saya taruh di channel 4 terus. Nah ini potensionya diputar teman-teman. Jadi teman-teman harus pantengin dulu di kanan nih. Nah terus ntar potensionya diputer sampai nyala itu lampu gitu teman-teman. Oh ini nyala nih, mati nih ya, pokoknya kayak gitu teman-teman nih ya. Nah ini nggak tahu nih tiba-tiba mati nih. Pokoknya kalau misalkan nggak nyala nih atau belum dinyalain tapi kok udah nyala, nah ini potensio diputer. Nah biar nggak keputer-puter sendiri, nanti teman-teman bisa lem nih pakai lem Dexton ya, lem Korea. Pokoknya si potensio ini jangan sampai bergerak teman-teman. Nah potensio ini kan bergerak karena ngikutin si gear di dalam servo teman-teman. Gear bergerak, nah si potensio ngebaca, wah ini udah mentok nih. Nah dia berhentiin tugasnya si dinamo. Kalau misalkan nggak diberhentiin, dia muter terus ya kan. Namanya servo kan ada batasnya kan, sampai cuman misalkan gini nih. Nah sampai sini tuh diberhentiin tuh temen-temen. Nah kan nih sentralnya nih, tengahnya nih. Nah ini kesini lagi sampai begini baru diberhentiin gitu. Nah itu fungsinya potensio. Nah makanya di gear servo itu ada di ujung asnya itu gepeng buat masukin ke potensio begitu. Kalau yang saya baca ya, kalau misalkan salah mohon dikoreksi teman-teman. Saya juga masih belajar teman-teman. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah jadi nanti saya mau taruh di lampu utama. Sebenarnya sih saya mau taruh ini saya udah pakai teman-teman. Saya udah pakai kayak begini juga nih modul lampu dari servo. Saya taruh di situ tuh ya kan. Nah cuman yang ini nih kurang terang teman-teman. Tuh yang ini kurang terang. A few moments later. Oke, udah selesai teman-teman pemasangan win. Di sini saya udah pasang ya. Waduh, copot. Nah, ini opsional doang ya. Ini opsional doang teman-teman. Terserah teman-teman mau taruh mana. Nah, di sini saya saya di sini taruh di belakang teman-teman. Nah, ini kan RC saya kan D110 ya, tapi masih pakai sasis MN. Terus gardannya RGT kan. Nah, saya nggak panjangin dengan cara dipotong terus dilas teman-teman. Saya pakai nih potongan PVC nih. Pokoknya ini masih sama teman-teman, sama yang video yang ini nih, yang di pojok kanan atas nih. Nah terus saya taruh di belakang teman-teman. Ini opsional ya, terserah teman-teman mau taruh di kabin atau di mana ya kan. Nah di sini saya udah pasang di sini. Nah karena yang buat gerakin dinamo cuma 2 kabel teman-teman ya, plus sama minus, jadi kabel cuma 2 teman-teman. Nah ini kabel ini, wah ini sangat rumit teman-teman nih. Nah pokoknya ini kabel ini nih tuh kelihatan kan dari ke servonya nih tuh. Ini kabel servo nih, kabel dinamo yang di servo langsung ke situ tuh, langsung ke win. Nah teman-teman bisa pakai modulnya, pakai ISC 20 ampere teman-teman. Kalau mau bagus Hobbywing 1060 teman-teman kalau mau bagus. Tapi kan karena ini mini kan penempatannya susah teman-teman. Nah jadi saya pakai modul ISC 20 ampere teman-teman. Nah yang ini buat belakang, yang ini buat depan teman-teman. Nah yang depan ini buat nyalainnya di sini teman-teman nih. Nah ya kan. Nah ini tengah buat lampu atas. Yang satu lagi buat lampu depan. Nah pokoknya gitulah. Nah, kita coba ya teman-teman ya.
Nah, kita nyalain lagi, kita nyalain dulu teman-teman nih. Nah, bunyi kan teman-teman. Nah, di sini saya taruh di channel 6 teman-teman. Salah. Nah, oke, kita balik dulu teman-teman. Iya Allah. Di sini saya juga udah pasang push button nih, tombol no. Nah, ya kan. Terus di sini saya juga udah pasang bumper terpisah teman-teman, bumper terpisah dari bodi ini, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ya kan, potongan kan tuh. Ini bahannya apa ya, aluminium ya, saya juga nggak tahu nih. Pokoknya saya bikin lah serumit. Ini bikinnya butuh effort teman-teman, susah nih, apalagi saya kan masih pemula teman-teman, dan bahan alat-alatnya terbatas teman-teman, jadi rada susah. Nah, terus di sini pakai ini nih teman-teman, ya apa ini namanya dah, tabung. Pokoknya inilah nih, apa sih namanya, drum namanya, drum drum wind. Nah, itu dia pembelian itu Pak, dapat kabel sling ya kan. Nah, saya nggak pakai kabel sling soalnya nggak elastis teman-teman. Di sini saya pakai tali pancing yang Kevlar teman-teman. Ini saya kemarin kalau nggak salah saya potong 2,5 meter dah, kalau nggak salah dah, apa 2 meter gitu. Pokoknya begini nih. Nah ya kan, menarik nih. Nah, kadang suka begini nih, karena kan emang nggak ada jalurnya teman-teman. Nanti kemungkinan nanti saya bakal bikinin jalurnya teman-teman, atau enggak nanti saya pindahin di sini nih, saya bor ya kan. Ini udah ada lubangnya nih, ini sini udah ada lubang, nanti saya bor baru masukin ke situ gitu teman-teman. Karena kan begitu copot bodi kan dia nggak ngikut, si win ini nih nempelnya di sasis. Bodi bumper sama bodi bumper sama sasis itu beda teman-teman. Jadi bumper sama ikut sama sasis gitu teman-teman. Jadi biar gampang teman-teman. Oke. Nah, yang modul modul board itu tadi, move board si servo itu kan saya tadi niatin pengen pasang di lampu utama teman-teman ya. Terus tadi ada kesalahan teman-teman, entah kenapa ya kagak nyala tadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunain dah pokoknya tadi tuh board si servo itu dijadiin modul lampu teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau ini kan saya pakai win yang lama teman-teman. Win yang lama, servo yang lama teman-teman. Saya taruh di tengah-tengah situ tuh, di bawah dashboard. Di bawah dashboard dah pokoknya dah. Waduh, ini sangat rumit teman-teman. Dah, kira-kira apa lagi teman-teman ya? Kayaknya sih udah cukup sekian ya pembahasannya nih. Untuk mini modul winnya udah cukup sih teman-teman, kayak gini nih ya, buat main-main biasa cukup lah teman-teman. Kecuali emang ada event atau apa, event besar, itu teman-teman wajib pakai Hobby Wing ya. Pokoknya yang ampernya gede. Ini kan cuma 20 ampere nih, ESC 20 ampere atau 30 ampere. Nah, kalau Hobby Wing kan itu 60 ampere teman-teman. Jadi daya yang dikeluarkan buat ke si dinamo kan lebih besar gitu teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitulah teman-teman ya. Nah, ini nanti saya mau bahas lagi teman-teman nih, yang tadi saya bilang ya, apa, majuin si apa namanya nih, bonet depan, biar cupnya bukanya full teman-teman. Kebukanya full teman-teman ya. Terus saya mau bahas juga nanti ya, nggak tahu kapan. MN pakai Gardan RGT. Nah,
Oke, nanti kalau sempet saya bikinin video teman-teman. Ini semua masih pakai sasis MN, ling-ling ganti, udah pokoknya gitulah. Pakai Garden RGT biar bagus teman-teman, biar kuat. Saya capek ngerjain Garden MN atau WPL tuh, rompal mulu, entah kenakalnya copot, bautnya copot, entah itu gear bevelnya hancur. Wah capek lah pokoknya kalau main MN. Nah oke gitu, nanti saya bikin videonya ya, insya Allah saya bahas tuntas abis. Pokoknya di sini di channel ini saya bikin sedetail mungkin, insya Allah sedetail mungkin dan mudah dipahami teman-teman, pakai bahasa yang awam teman-teman. Ya elah. Oke, kayaknya sih cukup sekian dan nih video kali ini nih ya. Saya udah kepanjangan nih. Pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Saya video kali ini bikin win dari saya repo teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis dan terima kasih yang udah mantengin saya dari dulu sampai sekarang dalam dunia RC teman-teman. Terima kasih, semoga teman-teman yang nonton sampai habis dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Ya, saya pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.